Oke, itu tadi sudah beberapa pengenalan. Alhamdulillah anak-anak semuanya sudah mengetahui beberapa sirah. Nah, mudah-mudahan nanti dengan mendengarkan ceramah dari pemateri kita hari ini, Ustadz yang sangat terkenal Pak Amr juga ngefans banget sama Ustadz kita ini karena sering banget Pak Amr lihat ceramah beliau di YouTube, di televisi. Mudah-mudahan ceramah beliau nanti kita benar-benar dengarkan jadi menambah ilmu kita, menjadi keberkahan buat kita, kita bisa memberikan cahaya-cahaya ilmu kita bagi diri kita dan orang lain. Oke? Pak Amar sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar kembalikan ke Pak Wisnu. Silakan Pak Wisnu. Oke, terima kasih Ustadz Amar atas penyampaian dan juga briefing dari Lomba Cerdas Cermat yang akan kalian laksanakan setelah materi dari Ustadz Suki selesai. Baik kalau begitu. Nah, anak-anak sudah siap belum nih untuk menerima materi dan juga nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz Suki? Sudah pada siap? Siap. Yakin? Yakin. Yakin? Oke, Pak Wisnu mau kita coba sholawat dulu ya untuk menyambut Ustadz Suki Al-Bukhuri. Oke, yuk. 1, 2, 3. Allah ya Nabi salam alaika Rasul salam alaika Nabi salam alaika salam alaika ya Rasul salam alaika Habib salam alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih La Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Oke, Pak Wisnu akan bacakan. Ini ada CV singkat dari Ustadz kita yang akan memandu ceramah hari ini. Atas nama Ustadz Suki Al-Bukhuri Esos Islam MA, aktivitasnya belakangan ini menjadi dan juga sering menjadi juri aksi Akademi Sahur Indonesia Indosiar. Tepuk tangan dong buat Ustadz Suki. Kemudian juga Ustadz Suki sering sekali menjadi narasumber acara tasbih, acara keislaman, dan juga narasumber dari acara-acara yang ada di televisi kita. Televisi nasional loh, tepuk tangan untuk Ustadz Suki. Masya Allah Ustadz, banyak sekali prestasi yang sudah diraih dan juga pengalamannya. Ustadz, perkenalkan kami dari SMP Life School Cirende ya, akan meminta ilmunya dan juga mungkin nasihatnya untuk anak-anak SMP Life School Cirende dan kami khususnya para guru-guru. Oke, Ustadz Suki, kepada Ustadz, apakah sudah siap Ustadz? Siap. Mohon di-unmute dulu Ustadz. Ya. Baik Ustadz. Ya. aduh. Baik Ustadz, kalau begitu saya persilakan untuk Ustadz memberikan ceramah dan juga nasihatnya kepada yang terhormat Ustadz Suki Al-Bukhuri. Saya silakan. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Saya perlu share screen dikit, boleh? Pak, saya izin ke toilet dulu. Boleh Ustadz, silakan. Sebentar. Apa sudah bisa Ustadz? Udah bisa belum? Sudah Ustadz. Udah ada ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya mendengar salam anak-anak yang insya Allah akan jadi agent of change, ya, akan menjadi generasi pengganti yang hidupnya sukses, akan merubah wajah Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, yang saya hormati Pak Kepala SMP Lab School Cirende, Pak Kepala Sekolah, ya, Pak Yudi Rahman, ya. Yang saya hormati Bapak Wakil Dewan Guru dan anak-anakku serta host kita Ustadz Wisnu, ya. Dan anak-anakku, ya, Assalam. Lab School ini saya pernah juga ceramah di beberapa sekolah lab school, itu selalu anak-anaknya memberondong dengan pertanyaan-pertanyaan kreatif. Dan ya, alhamdulillah saya kembali walaupun dengan suasana, dengan cara yang berbeda. Ini mungkin ujian Allah tuh benar, ya, anak-anakku sekalian. Sebab kalau pandemi ini terjadi di era sebelum ditemukan internet, mungkin kita liburnya setahun, ya. Tapi karena di era 4.0, era digital, ya, dan walaupun kita tidak bisa bertemu, ya, kita di kantor ada work from home, ada kemudian juga PJJ, kelas jauh, jarak jauh seperti ini. Ini Allah menguji kita itu pas dengan dan waktunya. Karena ini kejadiannya tadi Ustadz bilang kalau mungkin pas saya SMP dulu, ya, yang waktu itu baru aja kita heboh-hebohnya misalnya dengan komputer, ya. Dulu kita mengirim informasi, ya, lewat disket, ya, disketnya tebel segini, ya, itu kayaknya udah hebat banget kalau kita ketik, kemudian kita bawa, kita bisa kirim, yang dikirim disketnya, gitu, ya. Tapi sekarang kita begitu sangat cepat mengirim apapun, berita apapun, pemilu Amerika aja tuh, ya, kita bisa menyaksikannya secara langsung. Ya, mungkin pada zaman-zaman saya dulu tidak akan bisa secepat itu. Baik, yang pertama saya bersyukur kepada Allah bisa kembali berjumpa, ya, dengan anak-anak luar biasa di SMP Lab School Cirende ini untuk membicarakan tokoh yang sangat luar biasa juga, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sebelum saya ceramah, saat kalian semua bersolawat kepada baginda Nabi, begitu semangat luar biasa. Ya, sepertinya sangat menikmati acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum Pak Ustadz menyampaikan materi yang ini juga temanya sangat menarik, ya, Nabi Muhammad sebagai karunia semesta, ya, kemudian Islam membudaya, ya. Sebelum masuk ke situ, saya ingin juga berbicara bahwa tahun 2000 saat pertama kali saya masuk di dunia televisi, ya, waktu itu kayaknya masih lumayan canggih televisi itu, tahun 2000-an, dan orang banyak mewaspadai televisi, ya. Kenapa? Wah, ini nanti kan masuk nilai-nilai yang buruk, ya.
maka kemudian ada yang beberapa orang tua yang tidak sengaja kebijakan di rumahnya tidak memiliki televisi, ya karena dianggap televisi bisa merusak gitu. Saya waktu SD acara cuma TVRI aja, itu kalau acara yang agak panjang waktunya tuh cuma di Sabtu Ahad atau Sabtu Minggu. Kalau hari-hari biasa kita mulainya tuh jam 5 sore baru ada acara televisi. Ya kemudian televisi 24 jam ya. Dan memang kita tidak pikir masuk tuh televisi cara-caranya dari berbagai keadaan yang mungkin juga bisa merusak belajar anak-anak. Tapi ternyata sekarang ya dengan fenomena media sosial ini lebih dahsyat bahayanya daripada televisi. Karena yang saya tahu televisi itu masih ada sensornya. Masih ada KPI-nya, Komisi Penyiaran. Jadi kalau Pak Ustadz punya acara agama aja, itu kalau ada yang nggak sesuai itu dipotong, itu dibuang. Dan kalau itu sudah ditayangkan, itu kita dapat peringatan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Pak Ustadz mau kasih contoh. Waktu itu di salah satu stasiun televisi, ya Pak Ustadz, terus ada komedian Komeng, ada Raffi Ahmad ya, kemudian ada Ucok Baba. Mungkin kalian masih kenal ya, ada Komeng, ada Raffi Ahmad, ada Ucok Baba. Kemudian ada satu adegan saat Bang Komeng ya menggendong Ucok Baba. Terus kata Raffi Ahmad, mau kemana Bang Komeng? Ini mau buang sampah. Jadi menyamakan Ucok Baba dengan sampah. Itu langsung ditegur oleh KPI. Langsung peringati. Artinya televisi masih ada sensor. Sekarang nih dengan zaman media sosial, itu ada yang bisa negor. Orang bikin kayak gimana. Dan orang seketika bisa viral. Karena keburukannya atau karena kebaikannya. Ya. Karena kejelekannya atau karena kemuliaannya. Ya, kemarin-kemarin ada makan Bandung yang sesuatu yang biasa-biasa aja, tapi begitu diiklankan lewat medsos yang katanya kalau makan kue tersebut rasanya seperti menjadi Iron Man, ya, kemudian mendadak viral, dan apalagi ada satu kalimat yang kalau makan itu rasanya menyebut nama satu hewan. Ya, tapi itu viral. Dan masih banyak lagi contoh yang lebih jelek lagi kata-katanya. Kalau itu mungkin masih ada yang bilang oke. Tapi ada yang lebih jelek, ada yang lebih buruk. Dan itulah kenyataan anak-anakku semua hidup di zaman seperti ini. Ya, di zaman yang mungkin dulu Pak Kepala, guru-guru kalian zaman itu belum mengetahui, semua sudah mengetahui hal-hal tersebut atau sudah terbuka. Ya, apalagi sekarang ya kemarin-kemarin ada pesantren yang nggak boleh pegang gadget. Tapi sekarang dengan PJJ malah kita hampir waktu kita belajar itu kita menggunakan gadget ini. Satu perkara yang nggak bisa dihindari. Makanya sangat strategis sekali kebijakan dari CP, Lab School, Cirende untuk membuat peringatan dengan tema ya melihat Nabi Muhammad sebagai karunia, sebagai rahmat, dan apa yang diajarkan oleh beliau itu bisa menjadi gaya hidup kita, menjadi lifestyle kita ya. Karena kalau kita lihat sekarang serbuan, mungkin dari Korea ada K-popnya ya dengan gaya berpakaiannya, dengan gaya hidupnya gitu kan. Kemarin-kemarin sempat menyerang kita dan bahkan sampai sekarang ini ada anak yang mungkin lebih memilih berangkat ke Korea ketimbang diajak ayah ibunya berangkat umroh ya. Nah, sekarang kita lihat di sini firman Allah ya yang pertama dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan rahmat ini bisa juga kita sebut sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan tema yang diminta ya oleh SMP, Lab School Cirende ini, bahwa memang Nabi itu adalah merupakan karunia bagi alam ini, ya, rahmat bagi semesta ini, ya. Dan beliau, ya, yang kalau kita lihat dari sisi etimologi, dari sisi bahasa, ya, bahwa makna rahmat itu adalah ar-rifqatu wa ta'attuf, ya. Artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa lembut hati, ya, itu di dalam kitab Lisanul Arab Ibnu Mandur, ya, atau dengan kata lain rahmat dapat diartikan sebagai kasih sayang, ya. Diutuslah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada, diawali dari bangsa Arab. Nanti kita lihat keadaan bangsa Arab sebelum dicerahkan atau mendapatkan karunia dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dulu, ya, alasan Nabi sebagai karunia. Di sini saya akan sebutkan dua kisah. Ya, pertama misalnya kita ingat, ya, satu kisah saat Nabi itu mendapat curhat dari seekor unta, ya. Jadi unta menjulurkan lehernya ke Rasulullah. Kemudian dia merintih. Ya, matanya menjatuhkan air mata yang berderai. Kemudian Rasulullah datang atau mendatangi unta itu dan mengusap belakang telinga unta. Dan unta pun tenang dan terdiam. Ya kan? Kemudian Rasulullah SAW, ya, mendengar aduan unta ini, ya, yang merasa tidak mendapatkan kasih dari sang empunya. Kemudian Nabi mengatakan, ya sahiban naqah, ta'al. Mana tadi yang punya unta ini? Ya. Dan ternyata ia adalah seorang pemuda Ansor yang memiliki unta tersebut. Ya, tidakkah kau takut kepada Allah karena unta? Ya, Masya Allah, karena tidak adil sama unta saja. Ya, nanti kalau engkau membuat unta ini kelaparan, kelelahan, tidak memberikan istirahat, ya karena ini adalah makhluk Allah juga, ya maka mungkin saja engkau akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Ya, Masya Allah, Subhanallah, unta ternyata mengadu kepada Rasulullah tentang buruknya perlakuan tuannya. Ya, ini binatang bisa curhat langsung. Ini kisah yang pertama, ya. Kemudian ada kisah yang kedua, ya. Ini sengaja kalau tadi pakai bahasa Indonesia, ini pakai bahasa Arab. Seharusnya contoh berikutnya saya pakai bahasa Inggris gitu ya, karena anak-anak SMP Lab School ini jago-jago semua ya bahasa Inggris, bahasa Arabnya ya. Makanya kalau yang kedua ini adalah kisah Jid'un Nakhlah. Apa tuh Jid'un Nakhlah? Itu adalah mimbarnya Rasulullah terbuat dari kayu pohon korma. Nabi biasa menginjaknya, berkhutbah di atasnya. Kemudian ada di sini, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laha gulamun ya'malu najjaran faqalat. Ya, jadi seorang wanita dari Ansar yang punya anak seorang najjar. Najjar itu tukang kayu. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, ata'dzan li gitu, an asna gitu, au yasna laka minbaran takhtubu alaihi. Apakah kamu suka kalau anak saya yang tukang kayu ini membuat engkau mimbar yang baru, mimbar yang lama, yang sudah usang, yang sudah jelek diganti dengan yang baru. Kemudian ya, na'am, kata Rasulullah, ya boleh.
Kemudian dibuatlah mimbar yang baru dari kayu yang baru. Disingkirkanlah ini ya bongkahan kayu atau jid'un nakhlah yang sudah usang ini. Tapi subhanallah ternyata jid'un nakhlah itu menangis. Ya sampai terdengar. Kemudian Rasulullah mendatangi dan mengusapnya ya dan menawarkan, kenapa kamu menangis? Ternyata dia tidak mau berpisah dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, jid'un nakhlah walaupun diinjak, tapi sehari-harinya mendengarkan khutbah, mendengarkan bacaan Allah, ayat Allah, mendengarkan zikir, tidak mau dipisahkan dengan baginda Nabi. Pengen kembali seperti itu. Tapi kata Nabi, kamu mau balik lagi hidup di dunia atau mau menunggu Rasulullah di surga akan menjadi pohon yang akan tumbuh di surganya Allah. Akhirnya pohon itu pun tenang atau batang kurma itu pun tenang dan merasa bergembira akan dijadikan sebagai pohon kembali di surganya Allah. Ini juga ya menimbulkan satu kekaguman yang sangat luar biasa ya. Ya karena di sini subhanallah jid'un nakhlah yakhsha wa yabki lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraqahu wa lam yaqib alaihi ya yuraddidu dzikrallah taala. Jadi subhanallah ya itu batang kurma begitu yakhsha ya khusyuk banget dia sebetulnya dan dia takut juga wa yabki dan menangis lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraqahu karena Rasulullah SAW berpisah dengannya walam yaqib alaihi tidak lagi berdiri di atasnya yuraddidu dzikrallahi taala yang saat Rasulullah berkhutbah yuraddidu dzikrallah mengulang-ulang zikir ya. Qala Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma annal khashaba qad hanna. Hanna tadi itu hanin artinya dia tuh mungkin bahasa kayak kitanya gitu ya. Karena dia tidak mau dipisahkan dengan Rasulullah sehingga terdengar tuh gitu ya. Faqad hanna ila Rasulillah SAW. Ya, afala nakuna nahnu aula bizalika minal khashab. Bukankah kita manusia lebih aula, lebih utama untuk mencintai beliau? Ya, karena beliau adalah rahmat Allah. Mungkin anak-anakku ya pernah mendengar juga Nabi menyampaikan hadis seorang wanita memenjarakan kucing walaupun dia ahli ibadah tapi kucing di penjara ya idhiya sajanathu ay habasathu ya di penjara diikat nggak dikasih makan nggak dikasih minum dianya sholat dianya ibadah tapi ternyata wanita itu adalah min ahlin nar wanita itu adalah penduduk neraka karena tidak memiliki rasa kasih sayang kepada hewan karena Nabi itu ya jangankan sama manusia jangankan cuma muslim saja, non-muslim pun damai dalam kehidupan Islam. Dan bahkan jin, mungkin anak-anakku pernah dengar ada surat jin dalam Al-Quran ya, surat yang ke-72 ya. Yang saat Allah mengabarkan kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi famanna bihi. Jadi diinformasikan oleh Allah karena jin ini gaib, nggak kelihatan, pernah mendengar Nabi membaca ayat-ayat Allah. Ya, dan mungkin anak-anak tahu kalau kita habis buang air kecil atau buang air besar, kita cebok namanya istinja kalau menggunakan air. Kalau nggak ada air, misalnya kita lagi camping nih, ya kita lagi ada di suatu tempat, ternyata kita tidak mendapatkan air, padahal kita habis buang air kecil atau buang air besar, BAK, BAB. Kemudian Islam ngajarin kita untuk istijmar, yaitu membersihkan kotoran dengan batu. Ya. Tapi Nabi karena memang merupakan karunia bagi semesta, jin yang nggak kelihatan sekali, Nabi pesen, kalau mau ambil batu untuk cebok, itu pastikan dia benar-benar batu, bukan ar-rawth. Apa itu ar-rawth? Ar-rawth adalah kotoran onta misalnya.
Ya, jadi pegang dulu. Wah, kalau hancur itu berarti bukan batu karena kotoran onta kan najis. Nggak boleh membersihkan najis. Atau pastikan dia itu bukan tulang. Oh, kenapa tulang nggak boleh? Ya, karena memang harusnya batu dan tulang ini kata Nabi makanan saudara kalian dari golongan jin. Masya Allah, sama jin aja Nabi begitu peduli ya. Sebab kalau itu makanannya jin, ya kalau sama kita dipakai cebok, jinnya udah baca Allahumma barik lana, ya jinnya mau makan, nggak taunya tulangnya udah kena kotoran manusia. Begitulah akhlak baginda Nabi yang memang betul-betul rahmat bagi seluruh alam. Kemudian anak-anak juga mungkin pernah mendapatkan seorang wanita yang akhlaknya buruk, ya seorang wanita yang tidak bermoral, ya kemudian saat memberi minum seekor anjing, Allah mengampuni dosanya. Inilah syariat Nabi Muhammad, syariat yang merupakan karunia, ya syariat yang merupakan rahmat buat siapa? Buat seluruh alam. Ya, buat seluruh alamnya. Oleh karena itu diutuslah Nabi tadi ayatnya surat Al-Anbiya ya, ayat 107 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu adalah merupakan karunia bagi seluruh alam ini ya. Kemudian di sini Pak Ustadz juga mau mengajak kalian melihat fakta-fakta sebelum kelahiran dan kehadiran Rasul. Bangsa Arab sebelum kedatangan beliau dikenal sebagai kaum jahiliyah. Coba mereka itu pertama sebut aja penyembah berhala atau orang musyrik. Saya yakin anak-anakku di lab school menghafal surat Al-Bayyinah ya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Disebut mereka musyrikin, mereka penyembah berhala pada masa itu. Yang kedua, mereka peminum miras. Mereka suka berjudi, mereka suka mengundi nasib. Bisa dilihat surat Al-Maidah 9 itu tidak hanya ayat ini aja, ada ayat-ayat sebelumnya ya. Tapi masih kedengeran jelas? Masih Pak. Alhamdulillah. Yang berikutnya ya setelah turun innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan gitu ya, bahwa nggak boleh minuman keras, boleh maisir, nggak boleh mengundi nasib. Mereka kalau mau melakukan perjalanan, mau berdagang misalnya, dia ambil anak panah, kemudian diundi seperti itu, kemudian dilempar. Berangkat atau enggak? Berangkat atau enggak? Mau nikah gitu juga. Jadi atau enggak? Mereka itu namanya mengundi nasib mereka dengan anak panah ya. Kemudian mereka mencari harta dari jalan yang haram. Ya, Al-Baqarah 275 mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba katanya. Jual riba itu sama dengan jual beli. Padahal Quran bilang wa ahallallahul bai'a wa harramar riba gitu. Mereka suka berperang. Ya, kalau anak-anak lab school ya mau SMP, SMA, kalian adalah orang-orang yang suka menuntut ilmu, ya suka belajar, menghormati guru dan menghormati orang tua. Ada juga sekolah-sekolah yang mereka suka tawuran. Ini adalah sifat-sifat jahiliyah, ya. Kalau orang jahiliyah gitu, walaupun nggak ada sebab, kalau mereka mau perang, perang aja. Ya, yang penting, naudzubillah kalau kalian nonton TV atau lihat di medsos, karena sekarang mereka tawuran anak-anak SMP, anak-anak SMA, saling bunuh, bawa celurit, itu kemudian ada yang bikin videonya, diupload di Facebook, diupload di Instagram. Ya, ini sebetulnya anak-anak yang kena warisan jahiliyah, anak-anak yang
terkontaminasi oleh adat jahiliyah. Karena dulu bangsa Arab ya, sebelum datangnya Nabi mereka suka perang. Ya, walaupun nggak ada sebab apapun, mereka yang penting perang. Ya, urusannya nanti nggak ada masalah apa-apa, yang penting perang dulu. Nah, kemudian yang berikutnya membunuh anak wanita dan mengubur hidup-hidup. Wah, di sini anak-anak lab school ya, yang wanitanya bisa sekolah, jangankan cuma SMP, SMA, kemudian nanti di perguruan tinggi, bukan S1, S2, bahkan sampai S3, udah banyak yang jadi guru besar, banyak yang jadi profesor, yang jadi menteri, bahkan sekarang wakil presiden Amerika juga adalah seorang wanita. Iya kan? Nah, berarti sebelum itu ya, sebelum itu keadaan bangsa Arab ini yang masalah membunuh hidup anak perempuan, Pak Ustadz tampilkan ayatnya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah atau merah, padamlah mukanya. Dan mereka sangat marah. Ia menyembunyikan diri dari banyak orang. Jadi malu kalau punya anak perempuan. Ya tawara minal qaum. Mereka bersembunyi. Ya, karena buruknya berita yang disampaikan. Ya. Mereka bilang ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab, apakah mau menanggung rasa malu atau itu anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup, ya. Ala sa'a ma yahkumun, ya. Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu, ya. Jadi inilah kalau kita lihat fakta-fakta bangsa Arab pada saat itu setelah kedatangan karunia, kedatangan baginda Nabi, maka kemudian Nabi mendidik mereka. Kemudian seperti dalam surat Ali Imran ayat 110, ya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Mereka jadi umat yang terbaik yang Allah turunkan di tengah-tengah manusia. Tadinya bangsa Arab kayak gitu, jahiliyah, penyembah berhala, musyrik ya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak menerima kebaikan. Kemudian setelah mereka menerima anugerah karunia dari Allah, yaitu sosok mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka menjadi umat terbaik. Mungkin anak-anakku sudah ada yang ke Eropa, sudah ada yang ke Spanyol, sudah ada yang ke Portugis, ya, sudah ada yang ke Turki. Itu bisa kita lihat sejarah Islam di sana. Ya, saat mereka tadinya bangsa Arab yang Qurawi, setelah ditarbiyah, dididik oleh Nabi menjadi sosok makhluk yang beradab, kemudian sejarah mencatat 8 abad Islam berkuasa di Eropa, dan kemudian bangsa Eropa yang tadinya di masa the dark middle age, di masa kegelapan, kemudian belajar hidup mulia, ya, belajar bagaimana kemudian mereka bisa hidup dalam tatanan yang baik. Nah, kemudian kalau kita menerima, boleh anak-anakku nanti mencatat surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 21. Di sini Pak Ustadz tidak mencantumkan karena Pak Ustadz yakin kalian sudah sering dengar ayat ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Nabi itu adalah uswatun hasanah, teladan, contoh dalam kehidupan kita. Dan waktu istri beliau Bunda Aisyah ditanya tentang kemuliaan akhlak Rasulullah,
Kemudian dikatakan kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, dari sinilah dari kemuliaan akhlak dan adab Rasulullah membudaya dalam kehidupan mereka. Tadinya bangsa jahiliyah, ya budayanya adalah budaya jahiliyah, tapi kemudian masuklah budaya Islam. Islam kemudian ajarannya membumi, kemudian menempel di dalam kepribadian, ya. Misalnya di sini Pak Ustadz cantumkan cara tidur, ya. Bagaimana kita mau tidur, apa zikirannya, ya kita berwudu dulu sunnahnya, sehingga dengan tidur seperti itu ternyata tidur paling baik, tidur paling sehat, ya. Rasulullah mencontohkan itu. Ya, bukan cuma sekedar bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya. Kita berdoa seperti itu, kemudian bangun tidur, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya. Bagaimana kita bangun tidur langsung berzikir, itu melepaskan ikatan setan anak-anakku di kepala kita. Karena ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum salasa uqadin. Jadi kalau kita mau tidur itu setan mengikat 3 ikatan. Nah, karena setannya gaib, kita nggak lihat setan mengikat. Sambil mengikat, alaika lailan tawilan, tidur yang panjang, nggak usah peduli, nggak usah bangun pagi, nggak usah sholat subuh, ya udah nikmati aja tidur yang panjang 3 kali. Nah, kalau kita bangun, berdoa, berwudu dan sholat, setiap kali kita, misalnya doa terlepas 1 ikatan, wudu terlepas 2 ikatan, sholat terlepas 3 ikatan. Dan kata Nabi, asbahana syaitan tayyiban nafsi. Orang yang seperti itu hidupnya akan menjadi bersemangat. Ya, ini kayak anak-anak lab school, ya, SMP lab school Cirende ini anaknya semangat karena bangun pagi diawali dengan berdoa, kemudian berwudu dan melaksanakan sholat. Kemudian cara buang air, nggak boleh, Nabi bilang katanya di tempat orang berteduh, nggak boleh bima'in raqid, di air yang tidak mengalir. Kalau ada lubang-lubang semut, nggak boleh kita buang air kecil di situ. Peduli sekali Nabi terhadap lingkungan. Dan ini yang tadinya tidak terbiasa menjadi membudaya. Ya, di tengah kehidupan sahabat-sahabat Rasul. Bagaimana makan, bagaimana minum, misalnya ya makan cara duduknya, gunakan tangan kanan, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, ya. Ya, makanlah dengan basmalah, kemudian dengan tangan kanan, makan yang dekat-dekat, ini maksudnya kalau makanannya satu jenis. Ya, tapi kalau makanannya berbagai jenis kayak orang Indonesia, boleh minta tolong, ambilin dong. Ya, jangan pasrah, makan yang deket-deket. Yang di depan dia cuma sambal. Jadi dia makanin sambal aja, ya nggak gitu. Kalau makanannya mutanawwi'ah, tolong dong ambilkan ayamnya, tolong ambilkan nasinya kalau misalnya itu pada bagian yang jauh terjangkau oleh kita. Yang nggak boleh itu tatisyu fis sahfah. Kalau makan nasi kebuli, jenisnya sama, nasi goreng kayak gitu, kita nggak boleh tangan kita itu ngerayap ke piring orang lain atau ke tempat dan daerah orang lain. Makan aja di daerah yang menjadi bagian kita kalau kita sedang makan bersama. Ya, kemudian cara minum, Nabi bilang jangan bernapas waktu minum. Kalau minum jangan berdiri lah, ya syrobanna ahadukum qa'iman. Minum duduk. Baru orang sekarang, ya pakar kesehatan meneliti ternyata orang itu kalau duduk itu mengaktifkan saringan ginjal sehingga akan menyaring air dan tidak menyebabkan bahaya. Masya Allah, Rasulullah belum belajar hal itu karena Quran dan hadis itu semuanya dari Allah, diajarkan kepada Nabi. Ya, supaya diikuti oleh kita, dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari, dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Bersahabat, bertetangga, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai pemimpin yang adil, sebagai imam sholat. Mungkin anak-anakku pernah dengar cerita ada sahabat Nabi yang imamin sholat subuh dari gelap sampai matahari terbit. Lama banget sholatnya.
Kemudian diadukan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, sebagai imam, sebagai pemimpin, kita juga harus adil. Bagaimana melihat jamaah yang ada di belakang kita. Jadi kalau misalnya Pak Ustadz lagi ngimamin sholat Idul Adha kemarin, tiba-tiba hujan misalnya, udah bacaannya diperpendek. Ya, yang tadinya misalnya niatnya mau baca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kemudian mungkin diringankan. Baca aja kul huwallahu ahad karena memang suasananya seperti itu. Ah, itu dicontohkan oleh Nabi. Ya. Begitu juga cara bergurau, cara bercanda. Ya, Rasulullah dulu pernah didatangi nenek-nenek. Ya Rasulullah, doakan dong saya supaya masuk surga. Kata Nabi, di surga nggak ada nenek-nenek. Maka nangislah Rasulullah. Karena Rasulullah itu shadiqul masduq. Rasulullah itu orang yang jujur. Belum jadi nabi aja dikasih gelar al-amin. Terpercaya. Maka mustahil Nabi bohong. Pasti benar nih di surga nggak ada nenek-nenek. Dan nenek itu pun nangis. Kemudian Nabi bilang jangan nangis. Apa enaknya nenek masuk surga dalam keadaan tua seperti ini. Nenek nanti dikasih umur seperti anak-anak muda lagi. Bisa menikmati keindahan surga. Bisa menikmati semua makanan surga. Kembali dalam bentuk terbaik seorang manusia. Masya Allah. Ya, itu Rasulullah. Kemudian mengisi waktu luangnya gimana? Ya, dengan hal-hal yang manfaat. Sekarang mungkin sekolah kita PJJ, ya, ada banyak waktu luang. Mungkin ada teman-teman yang punya kreativitas, mungkin banyak membaca. Karena kata Nabi, nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu waktu luang, ya, dan kesehatan. As-sihhatu wal faragh. Ya, waktu sehat kadang-kadang kita nggak belajar, pas sudah sakit mana besok lagi mau ujian. Ada mungkin teman-teman kalian tapi bukan anak-anak lab school ya. Kalau anak-anak lab school ya yang di Cirende atau di tempat lain, saya menyaksikan akhlak mereka yang luar biasa, semangat belajar yang tinggi ya. Dan insya Allah akan menjadi anak-anak yang sukses. Karena mereka, kalian semua adalah anak-anak pilihan yang melalui proses penyaringan yang berbeda dari anak-anak yang lain. Kemudian cara beribadah, bagaimana cara sujud, cara ruku, cara puasa, semuanya dicontohkan oleh Nabi. Ya. Ini ya sekitar 40 menit ya di awal yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio ya Ustadz Wisnu ya. Ya, untuk kembali Baik, alhamdulillahirabbil alamin, sudah diselesaikan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Subki Al-Bukhuri. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ustadz atas penyampaian materinya. Nah, Ustadz, anak-anak SMP Laskul Cirende ini sudah tidak sabar, Ustadz, untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, kalau begitu. Udah masuk lagi? Ya, Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz, anak-anak SMP Laskul Cirende ini sudah chat saya secara private nih, mereka sudah tidak sabar untuk bertanya. Ya. Ya Allah, Masya Allah. Silakan, silakan. Kalau begitu kita buat sesi pertama pertanyaan, yaitu 3 penanya. Ya, Ustadz. Nanti kalau masih ada waktu kita buka sesi yang berikutnya. Yeah. Baik, kalau begitu silakan anak-anak, Pak Wisnu akan hitung. Hitungan ketiga kalian raise hand ya. Untuk yang pertama silakan kalian raise hand. 1, 2, 3. Waduh, semuanya raise hand ini. Oke. Baik, Ustadz, kita ke penanya yang pertama dulu ya, atas nama Aldin Fasanta Iban dari kelas 7E. Silakan Aldin pertanyaannya. Aldin. Jangan lupa salam dulu, oke? Assalamualaikum Pak.
Saya Aldin dari UE Waalaikumsalam. mau bertanya. Mm-mm. Seperti yang kita ketahui, jarak hidup Nabi Isa dan Nabi Muhammad sangat jauh. Bagaimana cara mereka mempertahankan ajaran Nabi Isa? Terima kasih. Baik. Lanjut, Din. Jangan di mute. Belum selesai tadi. Diulangi lagi coba. Sebentar. Seperti yang kita ketahui, hidup Nabi Isa dan Nabi Muhammad sangat jauh. Bagaimana cara mereka mempertahankan ajaran Nabi Isa? Baik, maksud mereka di sini adalah keluarga, kerabat dan juga sahabat para nabi ya di sini Ustadz. Ya. Baik Ustadz, kita tampung dulu pertama Ustadz ya. Ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Oke, silakan. Di sini sudah ada atas nama Raka dari kelas 7. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Kan tadi katanya bahwa kalau namanya. Oh ya, nama saya Raka Ataraman Donovan dari 7E. Tadi kan kata Ustadz setiap perempuan yang lahir akan dibunuh dan dikubur mati-mati. Dikubur hidup-hidup. Jadi bagaimana mereka melahirkan? Baik, terima kasih Raka atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang ketiga ya Ustadz ya. Oke, di sini sudah ada yang bertanya yaitu atas nama Ananda Lupna dari kelas 7C. Silakan Lupna. Assalamualaikum Ustadz, saya Lupna dari kelas 7C mau bertanya. Ustadz bisa jelaskan mengapa penduduk kota Mekah bisa menyembah berhala sebelum Nabi Muhammad lahir? Terima kasih. Baik, terima kasih Lupna, Aldin dan juga Rak atas pertanyaannya. Ustadz silakan untuk dijawab pertanyaan dari Ananda SMP Lasko Cirende. Silakan Ustadz. Iya. Sebentar ya. Saya cari ayat wadaw wala suwa. Baik. Mungkin saya akan jawab dari yang pertama tadi. Siapa Ustadz Wisnu? Tadi ada Aldin. Pertanyaan pertama tadi? Aldin. Aldin. Jarak ya. Ya, jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad bisa kita lihat kalau Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi, berarti jaraknya itu sekitar 500 tahun. Berarti bahkan 5 abad lebih. Nah, ini pertanyaan yang belum pernah ya dipertanyakan oleh anak-anak SMP sebelumnya kepada saya adalah bagaimana mereka mempertahankan ya. Karena memang kalau kita lihat agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu sebetulnya bukan agama yang universal. Artinya hanya untuk kaum di sekitarnya saja. Ya beda dengan Nabi Muhammad. Di samping tadi ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ada ayat lagi juga wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kafatan linnas artinya buat semua manusia. Karena ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah hanya untuk kaum itu saja. Ya, hanya untuk kaum Bani Najran saja misalnya. Yang kita tahu bahwasannya orang-orang Mekah itu dulu agamanya adalah Al-Hanifiyah As-Samhah. Apa itu Al-Hanifiyah As-Samhah? Adalah agama Ibrahim alaihissalam. Makanya kalau kita lihat di Ka'bah itu, orang-orang Mekah masih mereka mengelilingi Ka'bah sebelum kedatangan Nabi. Gitu ya. Sebelum kedatangan Nabi, mereka beribadah namun sudah sangat panjang dan jauh, sudah banyak distorsi, ya, sehingga mereka misalnya tawaf mengelilingi Ka'bahnya nggak pakai baju, mereka telanjang, mereka mengelilingi berhala, karena udah ada banyak distorsi dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tadi saya searching aja.
jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim itu berapa ribu tahun. Berarti kalau dari Musa ke Ibrahim, kemudian dari Isa ke Ibrahim kan sangat panjang. Apalagi dari Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Muhammad. Itu sangat panjang sekali. Tapi ada di antara mereka, ini yang Pak Ustadz ambil tentang ayah ibu Rasulullah itu agamanya adalah Al-Hanifiyah As-Samhah. Agama yang lurus. Walaupun belakangan-belakangan ada yang mengatakan bapak ibunya Nabi itu kafir dan masuk neraka. Ya, naudzubillah. Ya, tapi kalangan pendapat yang Pak Ustadz ambil adalah ayah ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beragama Al-Hanifiyah As-Samhah, agama millah Ibrahim. Ya, kalau kalian zikir pagi itu kita baca asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ada di antara mereka yang masih tetap terjaga, pamannya kakeknya Nabi, pemegang kunci Ka'bah, ya. Makanya waktu ada penyerangan tentara bergajah, saat mereka merampas unta milik Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, kata Nabi, jangan, itu unta milik saya. Kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah, silakan kalau kamu bisa hancurkan Ka'bah. Fa inna lil baiti rabban sayahmihi. Karena ini rumah punya Allah, pasti yang punya akan menjaganya. Dan ternyata benar tuh, mereka nggak sanggup kan. Dalam surat Al-Fil ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, jadi di sini jelas ya, kalau yang Pak Ustadz ambil sebagian orang Mekah, tidak semuanya musyrik ya, dan ada di antara mereka yang beragama Hanifiyah As-Samhah dan masih terjaga. Dan ada juga sih orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menanti kelahiran Nabi. Bukankah waktu Nabi mau ke Syam saat umur 12 tahun berjumpa dengan seorang pendeta, dan pendeta ini yang masih pendeta yang Nasrani, yang masih beriman kepada Nabi Musa, artinya masih terjaga mereka membaca kitabnya, itu bilang melihat alamatun nubuwah, melihat tanda-tanda kenabian bagi Nabi Muhammad, pada Nabi Muhammad, makanya ini suruh dibawa pulang karena nanti orang-orang yang hasad, yang iri dengki akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada di antara mereka yang memang masih tetap terjaga walaupun jarak mereka sudah jauh. Pamannya Nabi, ya, siapa tuh namanya? Waraqah bin Naufal, ya, bin Naufal. Nabi menerima wahyu kan sama Bunda Khadijah dibawa ke pamannya. Yang menjelaskan itu adalah Namus atau Jibril yang juga pernah datang kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Berarti ada di antara mereka yang masih tetap terjaga ya dari kemusyrikan. Ini sebetulnya menyambung dengan pertanyaannya Lubna. Ya kan? Kenapa sih mereka orang-orang Mekah itu bisa musyrik? Pak Ustadz mau kasih contoh yang gampang, itu ada di dalam surat Nuh ya. Dalam surat Nuh ayat yang ke-23 ya. Nah, di situ disebutkan tuh waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi memang ternyata disebabkan oleh mereka itu suka membentuk atau membuat patung orang-orang soleh di antara mereka. Jadi mereka nih punya ayah ibu orang soleh, dibuat patungnya. Awalnya niatnya supaya kita meneladani. Nanti kalau kita lihat, oh iya ini bapak kita orang baik. Begitu juga orang Mekah sampai bikin Latta, Uzza, wal Manat tsalitsatal ula. Mereka bikin Latta, Uzza dan Manat. Asalnya orang soleh, asalnya orang yang taat mengikut agama sebelumnya. Tapi
Syaitan menyesatkan manusia. Lama-kelamaan mereka menjadikan patung-patung itu sebagai wasilah kepada Allah. Ya, mereka juga bilang, "Mana buduhum?" Kami enggak menyembah mereka, walakin liyuqarribuna ilallahi zulfa. Akan tetapi menjadikan mereka sebagai wasilah penyambung dengan Tuhan, karena mereka orang soleh. Kita doa sama mereka, mereka bisa menyampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asalnya mereka menyembah berhala karena mereka membuat gambar, membentuk patung orang-orang soleh di antara mereka yang awalnya niatnya bagus. Ya, yaitu untuk menjadikan sebagai mungkin figur, contoh, teladan. Supaya kita mengenang kebaikan-kebaikannya. Ya, makanya kalau kalian semua mungkin berangkat haji umroh ke Mekah Madinah, kalian tidak akan mendapatkan patung-patung dalam bentuk manusia. Di sana adanya sepeda, adanya vas bunga, adanya bentuk-bentuk yang bukan bentuk-bentuk manusia. Karena di samping perbedaan pandangan, karena mereka kalau yang membentuk makhluk yang seperti ini, ada juga keterangan dimintakan ruh, dan juga mereka sangat menghindari membentuk binatang atau manusia dengan bentuk sempurna seperti ini. Karena awalnya seperti itu, yang akhirnya setelah ada panjang, yang tadinya cuma jadi idola saja, ya, ini idola nih, ini orang baik nih, banyak sedekahnya, banyak ibadahnya, tapi kemudian akhirnya jadi perantara dan akhirnya jadi disembah, jadilah mereka menyembah berhala. Itu mungkin connect-nya, relate-nya antara pertanyaan Aldin dengan Lubna. Ya, Pak Ustadz gabungkan. Adapun pertanyaan yang kedua tadi dari siapa, Pak Ustadz Wisnu? Dari Ananda Raka. Ustadz. Oh, dari Raka tadi apa ya? Raka tadi pertanyaannya adalah perempuan yang lahir dikubur itu. Ya, walaupun Pak Ustadz juga dulu pernah dengar bahwa tidak semua di antara mereka melakukan itu, tapi ya kalau dulu kan belum ada USG ya, jadi belum ketahuan laki-laki atau perempuan. Dan informasi yang kita terima di ayat tadi, ya mereka itu sangat senang kalau punya anak laki-laki. Tapi begitu punya anak perempuan, ya tawara minal qaum. Itu ayat yang tadi ya, An-Nahl 8889 ya. Mereka merasa wah takut dibully nih, bahasa sekarangnya punya anak perempuan, karena pada masa itu anak perempuan tidak bisa diajak berperang. Anak perempuan nggak bisa bekerja. Kalau dia bekerja keluar nggak aman pada saat itu. Mungkin aja ada orang yang menculik, menjadikannya menjadi budak. Kalau laki-laki bisa melawan, laki-laki bisa berperang. Pada masa itu seperti itu, kemuliaan satu suku atau satu kaum. Kalau perempuan, kita justru yang menjaga mereka. Kalau laki-laki bisa menjaga ladang, bisa menjaga suku, bisa diajak untuk berperang, bisa menjadi pahlawan. Sementara perempuan hanya di rumah, dan ini bikin malu saja pada masa jahiliyah. Ya, mereka menjadi kehitaman mukanya karena sangat malu. Ya, apakah kita pertahankan dia hidup atau yadussuhu fit turab, atau kita lemparkan saja dia ke lubang yang kita sudah gali dalam keadaan hidup-hidup. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Itulah kebiasaan jahiliyah yang dirubah oleh Islam. Anak perempuan juga anak yang mulia. Anak yang perempuan malah disebut dalam ayat man amila sholihan min dzakarin aw untha. Ya, siapa aja yang beramal soleh, ya, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan thayyibah, ya, mereka akan dapat kehidupan yang baik, ya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ya, dan akan mendapatkan pahala laki-laki maupun perempuan dengan syarat keimanan dengan pahala yang sama. Mereka berhaji, pahalanya sama. Sama-sama surga. Mereka sholat, sama pahalanya. Itulah karunia Allah. Berwujud Nabi Muhammad membawa ajaran Allah, Al-Quranul Karim. Oke, terima kasih Ustadz. Tepuk tangan Ya, untuk alhamdulillah. jawabannya. Alhamdulillah, iya. Ustadz, insya Allah anak-anak
SMP Lab School Cirende, Ananda ini mau yang perempuan, mau yang laki-laki, semuanya tidak bermuka tadi padam ya, semuanya bermuka cerah insya Allah ya. Amin, Ustadz ya. alhamdulillah. Sama Ya. seperti saya, sudah mirip Rizky Bilar belum? Udah. Lebih ganteng kayaknya ya. Amin. Semoga rezekinya juga makin ganteng ya. Amin. Amin. Baik, kalau begitu Ustadz kayaknya masih ada waktu Ustadz untuk kira-kira satu pertanyaan lagi ya Ustadz ya. Boleh, Ustadz? boleh. Boleh, oke. Sebentar ya, sebentar anak-anak. Di lower hand, yuk semua di lower hand. Oke. Baik, Pak Wisnu akan berikan satu pertanyaan lagi untuk kalian. Bagi yang masih penasaran dengan ilmu yang dimiliki oleh Ustadz Subki. Wah, ini jarang sekali ya kita mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz Subki. Oke, Pak Wisnu hitung ya. 3, 2, 1. Silakan di raise hand. Wow. Oke, Raisya. Silakan Raisya. Assalamualaikum Ustadz, aku Raisya dari kelas 7C. Aku mau nanya, waktu SD aku belajar kalau Rasulullah itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kok waktu itu aku belajar kata Pak Amar, Rasulullah lahirnya 10 Rabiul Awal. Itu yang benar yang mana? Ini luar biasa, Raisya. Saya punya keponakan namanya Raisa. Dan kemarin baru hafiz 30 juz SMP kelas 1 ya. Jadi baru hafiz 30 juz kemarin di Pondok Pesantren di Bogor. Kita doain semuanya, anak saya juga dan kalian semua juga bisa menjadi ahlul Quran. Amin. Amin. Jadi mengenai tanggal itu malah ada juga yang mengatakan di bulan Rajab. Tidak di bulan Rabiul Awal. Itu masih bulan Rabiul Awal. Itu memang ikhtilaf di kalangan mu'arrikhin atau di kalangan ahli sejarah. Ya, adapun wafatnya 12 Rabiul Awal itu menurut yang saya ingat itu disepakati wafatnya Rasulullah di 12 Rabiul Awal. Tapi kelahirannya ada perbedaan pendapat ya. Bahkan ada yang mengatakan laisa fi syahri Rabiul Awal, bukan di bulan Rabiul Awal ya. Tapi ya memang yang populer di kalangan kita menyebutkan sama dengan wafatnya beliau di 12 Rabiul Awal. Apakah ini menjadi penting? Ya, ini tugas buat Raisa dan Ananda di Lab School untuk yang senang belajar sejarah nanti meneliti dari sumber-sumbernya. Ya, kemudian melihat kembali ayyuhuma ahsah, mana yang paling kuat dalil-dalilnya ya. Bisa mungkin kita lihat atau kita rujuk di dalam beberapa kitab sirah dari Syekh Al-Mubarakfuri ataukah dari penulis sejarah Syekh Said Ramadan Al-Buti ya. Itu mungkin bisa kita lihat. Tapi kalau dalam pandangan saya yang jelas Rasulullah lahir dan itu adalah karunia bagi seluruh alam dan itu adalah cahaya dan sinar bagi seluruh dunia gitu. Ya. Oke, Raisya, terima kasih pertanyaannya ya, sudah terjawab ya. Kita beri tepuk tangan untuk Ustadz Subki. Ya. Oke, Ustadz, sepertinya sudah cukup ya Nanda ya pertanyaannya ya. Oke, luar biasa sekali pertanyaan-pertanyaan dari Ananda kepada Ustadz. Luar biasa, luar biasa. Aja sampai kayaknya berpikir gitu untuk menjawab pertanyaan dari anak-anak nih. Masya Allah. Masya Allah. Oke, Dahsyat, Ustadz, luar biasa. sebelum kita menutup acara pada hari ini, pada sesi materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Subki, Ustadz sedikit informasi bahwa sekolah kami itu baru saja selesai dibangun. Jadi Ananda itu belum bisa ke sekolah karena masih dalam pandemi COVID dan juga masih dalam keadaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kami meminta doanya, kita bacakan doa bersama-sama ya Ustadz ya, nanti dipimpin oleh Ustadz. Baik. Mungkin Ustadz berkenan Ustadz untuk memberikan doanya. Ya, mari sama kita berdoa buat sekolah kita yang sedang dibangun, buat kepala sekolah, Pak Wakil, Pak guru-guru, karyawan, semua yang Sivitas Akademika Lab School Cirende, begitu juga anak-anak ya, Ananda semua dan ayah ibu kalian, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat.
dapat rezeki yang banyak, kemudian dalam waktu dekat kita bisa bersekolah kembali seperti sedia kala, berarti wabah ini segera selesai ya, dan alhamdulillah kita juga mendengar misalnya vaksin sedang diteliti, dan mudah-mudahan ada yang benar-benar bisa mendekati 100% sehingga kita bisa aman kembali dan bisa berkumpul kembali, bersosialisasi kembali. Karena ada yang mungkin dari awal semester sampai sekarang kalian belum pernah tatap muka, belum melihat guru-guru kalian dalam bentuk aslinya. Ya, insya Allah dalam 1-2 bulan ini segera kita bisa berjumpa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Ya Allah, maafkan kesalahan kami, ampuni kekurangan kami, ayah ibu kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, ya Allah. Ya Allah, lahirkanlah kemuliaan akhlak Nabi dalam akhlak kami, ya Allah. Dan jadikanlah apa-apa yang menjadi syariat, yang diajarkan, akhlak dan adab yang diajarkan Nabi itu menjadi akhlak dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan uji kami yang kami tidak sanggup melewati ujian ini. Ya Allah, inna na'udzubika minal baras wal judham wal junun wat ta'un wa min sayil asqam. Ya Allah, jauhkan kami dari berbagai penyakit, tidak terkecuali dari COVID-19 ini atau wabah pandemi ini, ya Allah. Juga dari negeri kami Indonesia dan dari seluruh dunia, supaya kami bisa kembali menuntut ilmu, belajar bukan saja di tanah air, bahkan sampai ke berbagai pelosok negeri. Di sana kita bisa mendapatkan kemuliaan dan menuju surgamu, ya Allah. Tuhan, mudah-mudahan ayah ibu kami kau berikan rezeki, kesehatan, begitu juga guru kami, dan sekolah yang sedang membangun dimudahkan dan semua bisa selesai sesuai rencana. Walaupun suasana pandemik pasti ada perlambatan, ada sesuatu yang mungkin saja menghambat semuanya. Ya Allah, singkirkan ini, mudahkan, yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, dan selesaikan semuanya dengan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala khairi halqi Muhammadin sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kami dari SMP Lab School Cirende berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya dan juga kesempatannya. Kami ada sedikit kenang-kenangan Ustadz yang akan disampaikan oleh admin. Aduh, ya. Silakan, Pak Hendra. Oke, ini dia sertifikat dari kami. Kita beri tepuk tangan untuk Ustadz. Saya mau foto dulu ya, jangan di... Baik, Ustadz. Saya mau foto dulu ya. Wah, ini bagus nih. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Ustadz. Kita boleh nggak, ini Ustadz? Boleh di email ya. Bersama. Baik, Ustadz. Nanti akan kita kirimkan. Atau di WA ke asisten saya boleh. Siap. Nanti langsung saya print. Nanti saya bikin. Alhamdulillah. Oke, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Semuanya berada di depan kamera, anak-anak. Yuk, semuanya bersiap. Dirapikan bajunya. Yuk, semuanya. Yang belum pakai peci, dipakai lagi pecinya yang tadi dilepasin karena ngantuk, karena tiduran. Dipakai lagi, dipasang lagi sekarang, disiapkan. Yuk, semuanya. Oke. Yuk, yang terlalu jauh didekatkan. Minimal dari atas kepala sampai ke dada. Yuk, silakan. Oke. Admin sudah siap untuk screenshot, admin? Tangannya kali begini ya, tangannya L. Lab School seperti ini, Ustadz. Oke. Siap, silakan. 1, 2, 3. Atau gini, L, lab. Iya, L. Lab School. Iya. Lagi, sekali lagi. Yuk, sekali lagi. 1, 2, 3. Jangan di Word, nggak apa-apa.
Pak Yuro di spotlight tolong. Mohon maaf. Ya, alhamdulillah. Sebentar ya Ustadz. Wah, Pak Yudi, Masya Allah. Malah. Lagi, sekali lagi. L. 1, 2. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Lagi sekali lagi. 1, 2. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Romlan. Makasih Ustadz. Besok di Cibubur Ustaz ya? Hah? Besok di Cibubur ya kalau nggak salah ya? Di mana? Oh, Di live itu. tour Cibubur kayaknya besok ngisi ya. Oh, iya, iya. Siap, insya Allah. Ada ini di Instagram soalnya. Iya. Makasih Pak Ustadz ya. Ya, sama-sama. Oke, kita Balik ke Ustadz. sama-sama kita nyanyikan terima kasih Ustadz ya. Sekarang ya bareng-bareng ya semua di nonaktifkan mikrofonnya. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Terima kasih kami Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Tangannya salah. Ya, Salah di kami yang ingin maju sama-sama dari kami sama-sama. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ustadz Subki Al-Buhuri. Terima kasih Ustadz. saya pamit ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kita ya. ucap salam. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pamit Pak Yudi, Pak Dadah, Romlan, Pak Ustadz. Wisnu. Assalamualaikum Ustaz. Pamit. Sama Dan Ustadz. Anda semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustadz. Selalu.